Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ana Septiana dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjawab tugas tutorial 1 dari mata kuliah logika. Pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term, sertakan juga contohnya. Berikut 3 macam term, yaitu diantaranya: pertama, term universal adalah sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya, organisme, manusia, mahasiswa. Kedua, term kolektif adalah sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan. Contohnya, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, mahasiswa Indonesia. Term yang ketiga, yaitu term partikular atau sebutan lain eksistensial, adalah sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Contohnya, sebagai manusia, sebagian yang hidup di air. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Sesat pikir atau logical fallacy adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah, karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan, secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulan tidak sah. Berikut contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Pertama, slippery slope, yaitu menganggap bahwa suatu langkah kecil akan menyebabkan rangkaian kejadian yang ekstrim tanpa bukti yang jelas. Contoh, kalau kita izinkan murid membawa ponsel ke sekolah, nanti mereka akan kecanduan game dan tidak lulus. 2. Ad hominem, yaitu terjadi ketika seseorang menyerang karakter pribadi lawan bicara alih-alih mengkritik argumennya sendiri. Contohnya, usulan dari Pak Budi tentang pengelolaan sampah kota sebaiknya kita abaikan saja. Dia kan pernah gagal menjalankan proyek kebersihan di desanya sendiri. Agar terhindar dari sesat pikir atau logical fallacy, dapat menerapkan beberapa langkah berikut. Pertama, memastikan bahwa kesalahan logika dapat melemahkan argumen. Dengan itu, harus memiliki bukti untuk memvalidasi informasi tersebut. Kedua, harus mengevaluasi terlebih dahulu sebuah informasi yang didapatkan agar mengetahui bahwa informasi tersebut benar atau salah. Sekian jawaban saya dari tugas tutorial 1 mata kuliah logika. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Terima kasih.